Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini, saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian dalam pembahasan buku Yesus, Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga di tulisan-tulisannya yang lain, Yesus itu adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Nah, jadi melalui Nyonya Ellen G. White ini kita bisa lebih lagi untuk mengenal siapa Yesus itu. Dia itu merupakan Alfa dan Omega, awal dan akhir, dan juga pencipta langit dan bumi. Dan juga dia itu adalah contoh seseorang yang sempurna, yang memiliki tabiat yang sangat sempurna, yang apabila kita menjadikan dia sebagai pedoman kita, maka setiap harinya kehidupan kita itu bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan kita terdapat di dalam halaman 23. Tapi sebelum itu alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Judul bacaan kita yaitu adalah Seniman Agung. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Matius 6 ayat 29. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita masuk pada pembahasannya. Kristus mengajar murid-muridnya bahwa ukuran perhatian ilahi yang diberikan pada karya Tuhan manapun sebanding dengan peringkat yang ditempati benda itu dalam skala penciptaan. Burung pipit coklat kecil yang tampaknya seperti burung yang paling rendah tetap diperhatikan oleh Sang Pencipta. Tidak satu pun jatuh ke tanah yang lepas dari perhatian Bapa Surgawi kita. Bunga-bunga di padang, rerumputan yang menyelimuti bumi dengan kehijauan, semuanya mendapat perhatian dan kepedulian dari Bapa Surgawi kita. Nah, luar biasa sekali ya, bagaimana dari judulnya saja dikatakan seniman agung. Bagaimana Bapa kita itu ketika dia menciptakan kita, dia tidak hanya asal menciptakannya saja, tetapi dia terus memperhatikan ciptaannya tersebut. Kalau di sini dikatakan burung pipit yang kecil, burung coklat tersebut, mungkin kita lihat hanya sebatas ciptaan yang kecil, atau mungkin semut juga. Mungkin kalau kita lihat mungkin tidak terlalu berharga, tetapi di mata Tuhan semuanya itu sama rata, semua ciptanya itu sama rata. Dia tetap memelihara apa yang telah dia ciptakannya. Sehingga kita juga bisa melihat meskipun burung-burung itu tidak menabur, tetapi mereka itu tetap bisa hidup. Mereka tetap mendapatkan berkat daripada Bapa Surgawi kita. Apalagi kita ini ciptaannya yang paling mulia, di mana kita diciptakan memiliki akal sehat, memiliki pikiran, sehingga pastilah kita itu bisa menjadi lebih daripada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Sehingga apabila kita merasa kita ini ciptaannya yang mulia, marilah kita gunakan segala yang kita miliki untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena janganlah kita itu hanya menerima kasih karunia daripada Tuhan, tapi kita juga itu harus memikirkan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini bisa menjadi manusia yang lebih berguna lagi. Pandanglah burung-burung di udara, kata Kristus, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan kenapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita bisa melihatnya di Matius 6 ayat 26 sampai 29.
Jika bunga bakung di ladang adalah sasaran perhatian lembut dari sang seniman agung yang membuatnya begitu indah, sehingga melebihi kemuliaan Salomo, raja terbesar yang pernah memegang tongkat kerajaan. Jika rerumputan di padang dijadikan permadani yang indah bagi bumi, dapatkah kita membayangkan penghargaan yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia yang dibentuk serupa dengan gambarnya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa semua itu Tuhan ciptakan memiliki maksud dan tujuannya masing-masing. Di sini juga diberikan sebuah perumpamaan mengenai burung dan juga bunga-bunga di ladang, di mana burung-burung tersebut itu mereka hidup begitu saja tanpa memikirkan beban mereka, dan juga bunga-bunga yang tumbuh di ladang itu hanya tumbuh tanpa bekerja. Sehingga dari kedua contoh tersebut kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu tetap memelihara apa yang diciptakannya. Apalagi kita ini diciptakan yang memiliki bentuk serupa dengannya. Jadi kita itu tidak perlu terlalu khawatir dengan kehidupan kita, karena apabila kita melakukan apa yang Sang Pencipta kehendaki di dalam kehidupan kita, maka kita itu bisa menjadi seperti burung-burung, di mana mereka itu hidup hanya berserah kepada Pencipta. Tetapi meskipun begitu, meskipun mereka tidak bekerja, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan telah memberi manusia kecerdasan agar mereka dapat memahami hal-hal yang lebih besar daripada benda-benda yang indah di alam ini. Dia membawa agen manusia ke wilayah yang lebih tinggi, memimpin pikiran lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dan membukakan pikiran ilahi kepada mereka. Dan dalam buku Pemeliharaan Tuhan, Jilid Kehidupan, masing-masing diberikan satu halaman. Halaman itu berisi setiap hal khusus dari sejarahnya. Bahkan rambut kepalanya pun terhitung. Anak-anak Tuhan tidak pernah absen dari pikirannya. Luar biasa sekali ya, bagaimana setiap yang Tuhan ciptakan, setiap hasil karyanya itu Tuhan mengetahui seluk-beluknya. Tuhan mengetahui secara mendetail, secara terperinci apa yang diciptakannya, sehingga melalui hal tersebut dia mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita ke depannya. Di sini dikatakan bahwa bahkan rambut kepalanya pun terhitung. Jadi bagaimana ya, Sang Pencipta kita itu sangat detail sekali. Dia memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Apa yang diciptakannya itu dia tetap memperhatikannya. Kita juga itu harus melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Karena kita telah diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, marilah kita menjaga tubuh kita ini. Karena di Alkitab tertulis bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Sehingga kita juga itu harus memperhatikan apa yang kita pakai, apa yang akan kita lakukan ke dalam tubuh kita, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Semuanya itu harus kita perhatikan. Kita juga itu harus merawat tubuh kita ini, karena apabila kita mau untuk merawat tubuh kita, pastilah Tuhan akan senang. Karena dia melihat bahwa apa yang diciptakannya itu tidak hanya terjadi begitu saja, tapi kita itu mau merawat apa yang diciptakannya, mulai dari kita merawat tubuh kita ini, dan juga kita merawat alam-alam di sekitar kita. Contoh kecilnya, ketika kita melihat sesuatu yang kotor, marilah kita merapikannya. Atau kita melihat sesuatu yang tidak semestinya, marilah kita perbaiki. Dan juga ketika mungkin kita melihat ada ciptaan Tuhan, hewan-hewan, marilah kita membantu hewan-hewan tersebut, sehingga kita itu juga belajar untuk merawat apa yang Tuhan ciptakan, dan kita itu bisa menjadi seseorang yang lebih bersyukur atas kehidupan kita sekarang ini. Dan meskipun dosa ada selama berabad-abad, berusaha melawan arus cinta kasih yang mengalir dari Tuhan kepada umat manusia, namun cinta dan perhatian Tuhan tetap dilimpahkan kepada makhluk yang telah Dia ciptakan menurut gambarnya sendiri, dan tidak berhenti bertambah dalam kekayaan dan kelimpahannya. Dia memahkotai
bajikannya melalui Yesus, karunia yang tak ternilai. Manuskrip rilis volume 17 halaman 182 sampai 183. Renungkanlah lebih dalam lagi. Jika Tuhan begitu mempedulikan saya, mengapa saya membiarkan kesusahan dunia membuat saya khawatir? Nah, dari paragraf ini, meskipun dosa itu telah ada selama berabad-abad, tetapi Tuhan itu tetap mengasihi kita. Dia itu sama sekali tidak membenci kita. Dia itu membenci dosa, tetapi Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang yang jatuh ke dalam dosa tersebut. Sehingga marilah kita itu mencontohi perbuatan Tuhan tersebut. Bagaimana mungkin ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, janganlah kita membenci orang tersebut, tapi marilah kita itu menegurnya agar dia bisa memperbaiki dirinya, dia bisa memperbaiki kesalahannya, dan kita itu janganlah menjauhi orang tersebut. Di sini juga dikatakan bahwa kita itu harus renungkan kembali lebih dalam. Bagaimana ketika Tuhan mempedulikan saya, mengapa saya itu membiarkan kesusahan dunia membuat saya khawatir. Jadi yang ditekankan di sini adalah kita itu tidak perlu khawatir akan kehidupan kita, karena kita memiliki Bapa yang mempunyai segalanya. Sehingga ketika kita merasa kita membutuhkan sesuatu, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Pastilah Tuhan akan memberikan dan membukakan jalan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang selalu bergantung hanya kepadanya saja. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui kesempatan kali ini kita itu bisa lebih lagi menghargai tubuh kita dan juga segala ciptaan Tuhan di dunia ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.